Halo, kali ini saya akan sharing tentang metode bisection atau bagi dua atau Bolzano. Ini salah satu metode yang digunakan di pemrograman untuk mencari akar. Disebut juga sebagai metode pengurung ya. Oke, baik. Di ceritanya, akar sebuah fungsi itu bisa ini fungsi sembarang ya. Fungsi fx misal, maka kita akan tahu bahwa dia punya akar di X1 dan di X2. Kenapa? Karena dia memotong sumbu X, jadi kita tahu akarnya di X1 dan X2. Oke, baik. Dari bekal itu, jadi sederhana ini. Dari bekal itu kita punya beberapa hal yang bisa kita lihat, yaitu ada perubahan tanda antara sebelum akar itu, misal kita lihat X1 ya, sebelum akar itu dia fungsinya positif, begitu setelah akar maka dia fungsinya berubah menjadi negatif, ada perubahan tanda. Jadi X di daerah sini positif, fx nya dari sini fx nya negatif. Hal itu juga berlaku ketika kita punya ini X2, dia negatif kemudian dia balik positif. Ingat, ini untuk pemrograman ya, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan dengan metode ini. Contoh X kuadrat saja, akarnya kan di X sama dengan 0, tidak ada perubahan di sana karena sebelum X sama dengan 0 dia positif dan setelahnya dia itu positif, tidak ada perubahan tanda di sana. Jadi metode ini hanya bisa digunakan ketika akarnya memotong sumbu X, tidak menyentuh saja. Oke, baik. Itu baik, sehingga kita bisa mencari akar. Misal kita punya fungsi yang lain, jadi akarnya cuma satu biar gampang. Oke, kita tahu akarnya di daerah sini ya. Nah, tapi itu nilainya berapa? Nah, itu agak lumayan karena itu nggak ada angkanya ya. Kalaupun nanti ada angkanya, misal anggap saja ini fungsinya adalah sebuah fungsi sin X plus E pangkat X, misal ya, misal. Gimana diakarkan? Tidak bisa. Kalau fungsi kuadrat mungkin kita bisa mengakarkan, memfaktorkan. Bagaimana kita memfaktorkan sin X plus E pangkat X? Susah ya. Nah, ini metode ini muncul. Oke, baik. Jika kita punya sebarang fungsi fx yang kita tahu ada akarnya, maka kita bisa menggunakan metode pengurung ini. Ingat, pengurung artinya akarnya harus memotong sumbu X, sehingga kita bisa mengurung mereka dengan sebuah nilai coba A dan B, nilai coba yang lainnya. Jadi dengan dua nilai coba ini kita akan mengurung akar itu, dan karena ini namanya metode pengurung maka dia wajib mengurung ya. Oke, syaratnya mengurung apa? Yaitu FA dikalikan FB harus negatif. Perhatikan, A di sini, FA-nya kan di sini, nilainya negatif. B di sini, FB-nya di sana positif. Negatif kali positif pasti negatif. Kalau kita punya B di sini, maka B-nya juga negatif kan? FB-nya. FB dikalikan FA, negatif kali negatif positif, tidak bisa, tidak mengurung. Sama halnya ketika A-nya di sini ya. A dan B di sini sama-sama positif, jika dikalikan tetap positif, dia bukan mengurung. Jadi syarat pertama adalah FA jika dikalikan dengan FB harus negatif, kurang dari 0. Oke. Kemudian kita cari nilai tengahnya. Jadi nilai tengah A dan B kita sebut saja nilainya C gitu ya. C, dengan karena nilai tengah maka C adalah A plus B dibagi 2, gitu aja. Selesai. Perhatikan bahwa nilai C ini semakin mendekati akar ya. Jadi A di sana, B di sana, kemudian kita punya C yang mendekati akar. Nah, tahu kan ini pemrograman, sehingga kita bisa menjalankan ini terus menerus, tapi tentu saja dengan ada syarat. Bagaimana caranya agar ini bisa sustainable, artinya bisa ngelup terus-terusan? Ya, kita buat sistem A, B, C ini akan berjalan terus. Artinya C ini akan menjadi A yang baru atau B yang baru, tergantung posisinya ya. Jadi kita akan lihat, jika FA dikalikan FC sama dengan
negatif. Jadi kita punya ini ya, C. Jika A dan C jika dikalikan positif, karena dia di sini, maka C ini berubah menjadi A. Jika A dikalikan C negatif, contoh yang mungkin adalah karena A negatif, maka C karena hasilnya negatif, maka berarti di sini kan, maka B lah yang menjadi C. Jadi ini seperti itu. Jadi kita kalikan FC dengan FA. Kalau hasilnya positif, ya oke. C yang ini menjadi A yang baru. Kalau hasilnya negatif, B. C ini menjadi B yang baru. Oke, seperti itu. Jadi seperti ini ya. Oke, kita akan punya menjadi A yang baru. Kemudian jika kita teruskan, kita akan punya C lagi di sana kan ya. Oke, dengan syarat tetap sama ya, FA dan FV harus negatif. Dengan menggunakan itu, maka kita akan punya ini FA dikalikan FC pasti negatif, sehingga C ini menjadi B yang baru. Oke, jadi B. Kemudian kita cari C lagi. Oke, C nya di sana. Oke, ini sebenarnya menjadi A yang baru. Nah, sampai kapan sebenarnya? Sampai kapan ini C ini jangka pakar ini kan sudah semakin dekat. Nah, ada dua skenario. Pertama, jika FC itu sama dengan 0, itu sudah pasti akar kan ya. Atau FC mendekati 0. Jadi sedekat apa? Sedekat nilai ralat yang kita perlukan. Jadi atau error ini, itu nilai yang kita inginkan, ketelitiannya itu sedekat apa, itu sudah cukup. Jadi tapi ingat, kita harus pakai tanda mutlak ya. Jika mutlaknya FC itu mendekati nilai tertentu, misal kurang dari 0,01, oke, ini sudah mendekati 0, oke, kita anggap akar, itu boleh. Jadi karena pemrograman, karena ada yang nanti akan lambat laun ini C nggak akan jadi 0 tapi menjadi 0,000 FC nya itu nantinya. Sehingga kita perlu sebuah batas agar program ini tidak akan berjalan terus menerus. Oke, baik, bagaimana dengan flowchartnya? Kita mulai dengan mulai kita tentukan nilai A, B, dan ketidakpastiannya, errornya nanti atau ralatnya kita pengen teliti apa. Kemudian kita cek apakah FA dikalikan FB itu negatif. Jika tidak, cari nilai yang lain. Pokoknya FA dikalikan FB harus negatif agar mengurung ya. Kemudian jika sudah terpenuhi, maka kita cari nilai C. C nya adalah A plus B per 2. Kemudian kita cek apakah FC nya itu sama dengan 0 atau FC nya sudah mendekati 0. Jika belum, kita tanya lagi apakah FA dikalikan FC itu positif. Jika positif kan mereka tandanya sama ya, A dan C ini. Maka oke, A nya adalah C. Jadi C tadi masuk menjadi nilai A. Kemudian kita cari lagi C nya A. C nya A plus B per 2 dan seterusnya. Jika seperti ini. Bagaimana jika tidak? Ya B nya yang menjadi C yang baru. Lanjut lagi cari C. Jika belum memenuhi, belum mendekati 0, lanjutkan lagi, kita jadikan B atau A. Jadi C ini kita jadikan A yang baru atau B yang baru di sana. Sampai kita punya syarat ini terpenuhi. Jadi syarat ini kita penuhi sehingga C adalah akarnya. Jadi bisa saja FC sama dengan 0 atau FC mendekati 0. Oke. Program selesai. Untuk contoh programnya ada di video berikutnya ya, yang sudah tersedia. Oke. Baik, demikian sharing untuk kali ini tentang metode mencari akar, tentang mencari akar dengan metode pengurung.